Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, hamba akan menceritakan tentang salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Alkitab. Penulisannya sangat amat dahsyat, luar biasa, sehingga banyak sekali raja-raja di seluruh dunia pada saat itu datang hanya untuk mempelajari dan mendengarkan hikmatnya. Kita buka di Amsal 1 ayat 7. Oke, kita buka di Amsal 1 ayat 7. Kalau sudah katakan amin, kita baca. Takut akan Tuhan adalah awal permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada judul tema ini hamba akan memberikan sebuah tema saudara-saudara, yaitu Allah sumber segala inspirasi. Kita tahu Salomo punya track record sangat luar biasa dalam dia menuliskan seluruh kitab, mulai dari Pengkhotbah, Amsal, dan Kidung Agung. Kita tahu itu tulisannya sangat amat luar biasa. Pada saat Tuhan memberikan suatu berkat kepada Salomo, Salomo tidak minta namanya mobil, motor, karir yang bagus, atau harta yang banyak. Tidak, dia cuma satu permintaannya: saya meminta hikmat darimu. Dan pada akhirnya kita tahu Salomo punya sangat hikmat. Kita bisa baca di kitab 1 atau 2 Raja-Raja atau Tawarik menceritakan banyak sekali hasil kekayaan yang dia miliki. Tapi dia tidak mau memfokuskan diri pada kekayaan itu. Dia cuma mau apa? Hikmat dari Tuhan. Kenapa sih Salomo menggebu-gebu? Dia meminta hikmat, bahwa dia harus dapat hikmat dari Tuhan. Dia tahu karena apa? Allah adalah sumber segala inspirasi dari seluruh kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu banyak sekali penemuan saat ini sumbernya berasal dari alam. Kita tahu alam ini siapa yang menciptakan? Saudara-saudara, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak muda yang saat ini mengalami proses, kalian saudara-saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir. Datang kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena Allah menyediakan semua ini. Saya mau sedikit memberikan kesaksian cerita. Ada seorang anak muda yang sangat luar biasa, karyanya sangat besar. Saya sampai kagum. Kita tahu bahwa dalam dia punya penulisan ini menjadi sumber inspirasi. Walaupun dia punya latar belakang adalah seorang yang anak tidak beruntung, dia adalah anak haram. Mungkin pada saat itu orang menganggap bahwa ini adalah suatu aib. Tetapi bagaimana Tuhan memproses dia, memakai dia sangat luar biasa. Hamba mengambil kisah Leonardo da Vinci. Dia adalah seorang pelukis, desainer terkenal Italia pada saat itu. Dia merupakan seorang anak yang dibuang, seorang hasil dari perselingkuhan. Akan tetapi, menurut cerita, karena pada zaman dahulu, orang-orang keagamaan itu bersifat pribadi, jadi tidak pernah dipublish, tidak dituliskan. Tapi akan tetapi, hasil karya Leonardo da Vinci ini sangat amat luar biasa. Orang-orang sampai heran, dia punya akal sehat itu seperti apa. Dia bisa mendesain pada saat itu mungkin gambaran masa depan seperti tank, kapal selam, dan banyak lagi. Dia bisa menggambar kotak itu seperti kita lihat seperti Google Earth atau kita lihat Google Maps lah. Dia bisa gambar kota itu secara detail dari langit. Bapak-bapak terkasih dalam Tuhan, itu tahun 1500-an dia bisa gambar seperti Google Maps. Berarti kenapa? Apakah dia inspirasinya dari mana? Apa dia diri sendiri? Tidak. Roh Kudus lah yang memberikan inspirasi. Kita tahu karyanya dia itu adalah menggambar The Last Supper. Tahu kan arti The Last Supper? The Last Supper adalah gambar perjamuan terakhir. Dan dia juga melukiskan gambar Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada saat itu kita bisa melihat gambar wajah asli Tuhan Yesus Kristus adalah karya Leonardo da Vinci. Jadi apa maknanya dalam firman renungan yang indah ini? Maknanya adalah
Leonardo da Vinci ini, walaupun kita tidak tahu latar kesetiaan imannya, tetapi hamba percaya Roh Kuduslah Tuhan yang memberikan dia inspirasi dalam dia mendesain apapun. Dia bahkan bisa nih mendesain yang kita tadi bilang pesawat. Bayangkan desain pesawat yang ditemukan Wright bersaudara adalah inspirasi dari Leonardo da Vinci. Berarti kalau kita meminta hikmat dari Tuhan, kita sama aja melihat suatu masa depan, bukan masa sekarang, bahkan masa lalu. Tapi Tuhan mau melihat masa depan. Anak-anak muda terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara, kalian tidak usah takut, tidak usah khawatir. Datanglah kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah sumber inspirasi semuanya itu. Salomo ini apa? Kita kembali ke firman Tuhan. Kita tahu latar belakangnya, dia hasil anak perselingkuhan, anak yang tidak sempurna. Bukan dalam firman ini membela, tetapi kalau saudara-saudara memiliki, ada banyak sekali akar kepahitan, ada sekali namanya suatu namanya yang menghambat untuk maju, jangan hiraukan itu saja. Kenapa hiraukan? Kenapa? Tuhan itu tidak memandang umat apapun modelannya, latar belakang apapun. Dia mau apa? Kita datang kepada Tuhan meminta inspirasi dari Tuhan. Kenapa firman Tuhan bilang, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa? Karena mereka menganggap, orang bodoh itu menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah bersifat sementara. Padahal Alkitab menyatakan bahwa firman Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bayangkan ini Bapak, Salomo menuliskan ini. Dia bilang apa? Takut akan Tuhan adalah awal pemulaan pengetahuan. Berarti apa? Kita datang kepada Tuhan adalah awal mula inspirasi, awal mula kekuatan, awal mula suatu pegangan yang kuat dalam kita melangkah apapun. Banyak sekali inspirasi dari kita belajar selain tokoh-tokoh Salomo di selanjutnya. Kita tahu ada namanya John Rockefeller. Dia adalah seorang penguasa minyak pada saat itu, Bapak. Dia menguasai banyak sekali industri minyak, Bapak. Pada saat saya pernah membaca kisah bukunya, ketika wartawan berekspektasi dia akan glamor, dia cuma apa? Saudara-saudara, dia datang ke hadapan Tuhan, dia berdoa di Tuhan. Pada satu wartawan kaget. Dia berdoa bukan di rumah, di gerejanya. Dia bilang, saya semuanya adalah punya Tuhan. Mungkin saudara-saudara bisa lihat di ceritanya lebih lanjut. Kembali kita ke firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mau kita, firman Tuhan mau kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan inspirasi. Ketika Tuhan memberikan inspirasi, Tuhan akan memberikan ujian. Jadi kita itu tidak usah takut. Nah, ujian inilah yang menentukan apakah kita kuat atau lemah. Tapi kalau kita setia Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena apa? Tuhan itu adalah sumber segalanya. Untuk itu, mari anak muda, saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak usah takut. Jangan hiraukan semua apapun. Datang kepada Tuhan. Kalau kita lebih mendengar masukan orang-orang yang di luar Tuhan, sama aja kita seperti ada orang-orang bodoh yang sering kali menghina hikmat dan itu. Kita tidak usah takut dalam melangkah ini, terutama anak muda. Segala sesuatu melangkah, mintalah hikmat inspirasi dari Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita selesai firman ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.